Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan unboxing dan juga tes dari SCC merek POWMR yang sudah saya. Sekarang kita lihat isinya. Di dalamnya ada buku panduan atau user manual, kemudian satu unit SCC merek POWMR. Buka saja. Akan saya pakai untuk PLTS yang akan saya bangun di rumah. Ini POWMR yang saya beli yang 60 ampere ya. Ini kelihatan 60 ampere. Di sini ada input PV plus, PV min. Ini untuk inputan dari panel surya, kemudian ada BT plus, BT min, ini untuk inputan dari baterai, kemudian ini ada O plus, OU min. Ini untuk output load DC ya. Ini output load DC ini kecil ya, tidak lebih dari 5 ampere ini. Baik, kita coba hidupkan saja. Nah, sekarang kabel sudah terkoneksi ya, kabel dari baterai sudah terkoneksi ke SCC. Bisa kita lihat di sini ada VV 0,0 volt, 0 watt, karena di sini muncul 00 karena kabel yang dari panel surya belum terhubung ke SCC ini. Kita lihat layar berikutnya. Nah, di sini tertera 12,4 volt. Ini adalah voltase dari baterai ini ya. 12,4 volt, 00 ampere. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini 3 output 3,0 dan suhu di sini tertera 34 derajat Celcius. Ini temperatur dari SCC ini ya. Outputnya 3, ini 3.0 ya. Ini output yang dari baterai berarti. Kemudian kita lihat lagi layar berikutnya. Nah, ini 18 min, di sini ada tulisan volt ya. Ini volt. Ini karena ada tanda bulan bintang ini ya, nggak begitu jelas. Ini bulan bintang di sini menunjukkan sedang malam ya, jadi tidak ada input dari panel surya. Itu layar utamanya, semua itu aja. Sekarang kita ke sub menunya di sini, ke langkah untuk setting SCC. Nah, untuk langkah pertama di sini ada D00. D00 ini setting untuk load waktu kerja, defaultnya 24. Jika kita ingin menurunkannya, kita bisa tekan enter sampai berkedip, kemudian kita turunkan jadi 23 atau berapapun yang kita inginkan. Untuk sementara saya biarkan 24. Nah, ini kalau sudah kita setting waktunya, kemudian untuk simpannya kita tekan agak lama lagi dan berkedipnya berhenti ya, berarti ini sudah disimpan. Kemudian kita lanjut ke tekan panah atas ini. Nah, di sini akan berubah menjadi D01. D01 ini
tertera 13,8. Nah, pada LCD ini menampilkan 13,8 volt ini ya. Ini adalah nilai default dari floating charging atau pengisian mengambang. Floating charging itu apa? Nah, perlu diketahui untuk tahap pengisian baterai atau charging pada dasarnya terdiri dari 3 sampai 4 tahap pengisian, yaitu ada bulk, BULK ya, kemudian ada absorption ini yang keduanya, kemudian yang ketiga adalah equalization, dan yang terakhir keempat adalah floating charging. Nah, floating charging ini pada SCC MPPT PowerMR ini di set 13,8. Floating charging adalah tahapan pengisian di mana tegangan charging diturunkan dan dijaga konstan dalam tempo yang tak terhingga, dengan maksud menjaga agar baterai selalu dalam kondisi sehat. Nah, ini floating charging atau pengecasan yang ngambang ya, definisinya seperti itu. Jadi SCC MPPT PowerMR ini akan mempertahankan pada voltase 13,8, kemudian tegangan chargingnya akan diturunkan secara otomatis dan dijaga konstan dalam tempo yang tak terhingga, dengan maksud agar menjaga baterai selalu dalam kondisi sehat atau 100% SOC gitu. Kemudian kita pencet lagi tombol panah atas. Nah, kita lihat di sini adalah D2. D2 di sini adalah pengisian di sini ya, 14,5 di sini adalah pengisian tegangan tertinggi untuk baterai. Nah, pada D2 di sini pada user manual di sini ada keterangan, yaitu D2-nya ini this is highest absorbing charging voltage for baterai. Nah, di sini SCC MPPT PowerMR ini akan melakukan tahap absorption charging, di mana tahap absorption charging ini adalah tahap di mana tegangan ya 14,5 ini adalah tahap di mana tegangan charger konstan. Jadi tegangannya akan konstan pada posisi 14,5, sementara nanti arus chargingnya menurun sampai baterai mencapai fully charge atau penuh atau 100% SOC. Itu fungsinya absorption charging. Jadi kebalikannya dari floating charging ya. Kalau floating charging voltasenya yang diturunkan, sementara pada absorbing charging ini, pada tahap absorbing charging, voltase tegangan 14,5 ini akan dipertahankan, tetapi yang diturunkan adalah arus chargingnya. Itu ya yang membedakan antara floating charging dengan absorbing charging. Nah, pada tahap ini manakala arus pengisian turun hingga mencapai 1% dari rating kapasitas AH, contohnya jika kapasitas baterai 100 AH, maka arus pengisian akhir atau final chargingnya
adalah 1 ampere seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut tekan 0 panah atas, kita akan dapatkan D03. D03 ini tertera 11,5. Ini 11,5 ini saya sengaja set ke 11,5, defaultnya adalah 10,0. 11,5 ini adalah untuk proteksi dari discharge baterai. Jadi tujuannya supaya baterai tidak sampai terkuras habis. Nah, di sini 11 saya setting ke 11,5. Jadi nanti kalau baterai itu dipakai atau discharge, arus yang akan tersimpan di baterai sampai 20%, maka baterai akan disconnect. Nah, ini discharge-nya, jadi kalau baterainya sudah sampai pada posisi 20% atau 11,5 volt, maka baterai akan stop mensuplai listrik ya, arus seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya, langkah berikutnya. Di situ ada D0400. Ini adalah default untuk jenis baterainya. Di sini 00 adalah baterai lead acid ya. Kalau kita pencet 01, kita pencet 01, ini adalah untuk lithium. Nah, karena saya pakai nanti baterainya adalah lead acid, maka biarkan saja ke 00 untuk settingan D04 ini. Nah, yang perlu diperhatikan sebelum dan sesudah setting SCC ini, sebelum kita melakukan setting, jangan lupa nanti modul yang dari panel surya ke sini, sebelum kita melakukan setting ini harus disconnect dulu ya. Jadi jangan dihubungkan dulu ke sini sebelum kita setting. Nah, setelah kita hubungkan ke baterai untuk SCC ini, lalu kemudian kita setting. Setelah disetting, jangan lupa nanti kita disconnect SCC ini ke baterai. Kalau setting sudah selesai, kemudian kita reconnect lagi untuk melihat setting apakah sudah tersimpan dengan betul atau belum, seperti itu ya. Nah, baik, kita langsung coba disconnect dan kita lihat hasilnya. Nah, baik, sekarang saya sudah hubungkan. Untuk simulasi ini saya menggunakan adaptor ini ya, untuk lihat input dari VV. Jadi VV ini saya simulasikan dengan adaptor. Ini adaptornya saya hidupkan. Nah, di sini pada adaptor terlihat 3,49, 3,52 volt. Di SCC masih 3,2. Sekarang saya naikkan lagi. Nah, saya naikkan sampai 24 volt. Kemudian kita lihat ini ya, di adaptornya tertera 25,2 volt, di SCC terlihat 24,6 volt, dan arus yang dihasilkan di sini 39 watt.
Berarti sekarang panel surya sedang mengisi baterai sebanyak 30-an watt ya, 34. Nah, berarti SCC MPPT PowerMR ini bekerja dengan normal. Jadi dalam kondisi bisa dipakai ya untuk instalasi nanti untuk panel surya yang akan dipasang di rumah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.